Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan disunahkan juga menahan itu imsak dari makanan, dari minuman sebelum fajar nih, sebelum azan subuh dengan jangka waktu 50 ayat, seperti orang membaca Quran 50 ayat atau berusaha seperempat jam. Seperti itu disunahkan untuk menahan. Berhenti di situ, kita udah selesai makan, udah selesai minum. Kenapa? Supaya masuk azan kita udah siap. Udah nggak lagi makan, nggak lagi minum. Makanya ta'khir sahur termasuk sunnah. Dan di setiap sunnah Nabi pasti ada kemanfaatan untuk diri kita. Makanya bulan Ramadan ini jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasihat Dunia, dikatakan dia bagil khair, wahai orang-orang yang suka dengan kebaikan, berlomba-lombalah kalian. Tapi wa bagil syarr taksir, orang yang suka berbuat keburukan kuranglah. Kenapa? Karena ini bulan ekstra bonus untuk umat Nabi, pahalanya sangat banyak. Momennya ini harus kita manfaatkan. Iya, benar-benar. Makanya kata Habib Abdullah tadi, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syarr fa'ksir. Orang yang suka kebaikan, ambil sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala wajib dilipatkan 1000 kali, pahala sunnah pekerjaan sunnah diberikan 1 pahala wajib. Dan orang yang ya bagiyal syarr fa'ksir, dan orang yang suka, misalkan kita suka berbuat keburukan, kurangilah di bulan ini, menghormati bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini sangat mulia sekali. Banyak ekstra bonus pahala-pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Itu tadi yang ketiga kan. Ada juga yang keempat nih, al-fitru ala rutabi mitron. Tadi hadisnya juga saya bacakan. Ini masuk berbuka atas pakai kurma. Rutab tadi yang sudah saya bacakan hadisnya. Mitron, ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Makanya ganjil. Disunahkan jumlah itu Ganjil gitu, disunahkan ganjil. Makanya berbukanya dengan pertama rutab. Baiklah di awal itu yang pertama tuh, kalau ada pakai rutab, kurma yang udah matang yang jelas. Film edit bagus sedikit. Kalau nggak ada itu pakai kurma yang muda, kurma muda. Batamrin dengan tamar, sama zam-zam. Kalau kurma nggak ada, kalau kurma ada atau nggak ada, setelah itu apa urutannya? Pakai air zam-zam. Air zam-zam tuh bagus kalau misalnya ada di rumah. Kalau nggak ada pun ya pakai air biasa aja. Pamai kahulwin pahalwa, pakai hulu atau pakai halwa. Ini ada perbedaan nih. Ada hulu, ada halwa. Pakai manis-manisan, artinya sama manis-manisan. Tapi maknanya berbeda. Kalau hulu huwa malam tamassahun nar kal asal wa zabib. Kalau hulu itu makanan yang tidak dimasak, yang memang manis asli seperti asal, madu, wa zabib. Atau zabib seperti anggur yang lainnya. Itu nggak dimasak. Kalau halwa huwa ma masakhun nar, yang sudah dicampur tersentuh dengan api, sudah dimasak, seperti manis teh, manis yang lain yang dipasak dengan oleh, iya, karena dia dipasak dengan api. Itu namanya halwa. Kalau hulu itu manisan yang asli seperti asal zabib. Nah itu setelah pakai air zam-zam atau pakai air biasa, kalau nggak ada form yang lain ataupun ada, maka disunahkan pakai hulu atau halwa dengan manis-manisan. Kalau hulu manisan yang asli tidak dimasak seperti asal atau zabib. Kalau misalkan halwa itu manisan yang sudah dimasak seperti masak kolak, bikin teh manis. Itu bedanya hulu dan halwa. Artinya sama manis-manisan, tapi beda. Ada yang manis asli, ada yang manis dipasak dulu.
Itu yang keempat, berbuka dengan rutop, dengan kurma. Tadi urutannya rutop, tamar, penunggang, zam-zam, air zam-zam, enggak air biasa. Setelah itu pakai manis-manisan. Biasanya sekarang banyak sirup, orang pada suka sirup. Bahkan lontongnya belum dimakan, sirupnya udah habis duluan, esnya udah habis duluan. Nah, yang kelima apa nih Kang? Jadi sunnah-sunnah puasa ini selain yang tadi tuh. Ketika itu juga disunahkan yang kelima bidu'ail iftar, dengan doa berbuka. Berbuka. Iya. Tentu pasti doa berbuka ini pemirsa juga banyak yang Teman-teman tahu. udah banyak yang tahu tentang doa. Sesungguh wabika amantu wa ala zika birahmatika ya Allah. Itu singkatnya, meskipun banyak riwayat panjang sekali. Tapi singkatnya, dan itu pun doa termasuk bagian sunnah. Berarti beda ya Kang antara doa makan biasa sama doa buka puasa. Berbeda, sama makan. meskipun sama-sama makan. Ini ada doa khusus ketika kita berbuka puasa, diajarkan seperti itu. Makanya jangan lupa teman-teman untuk berdoa sebelum berbuka, untuk sebelum makan. Berdoa kenapa? Untuk mengambil pahala sunnah. Sekali lagi kita mengerjakan sunnah-sunnah ini untuk menyenangkan, menggembirakan hati Rasulullah SAW, supaya Rasulullah bangga sama kita. Nanti kita bakal dibanggakan dengan Rasul di hadapan nabi-nabi lain. Kalau kita mau mengistiqomahkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada juga setelah itu taftirus sha'imin, memberi makan berbuka orang-orang yang berpuasa. Itu salah satu sunnah puasa. Salah satu sunnah puasa, ngasih makan orang yang berbuka. Ngasih makan orang yang berbuka. Lima fi min al-ajri kabir. Kenapa? Karena di situ ada pahala yang sangat besar. Ngasih makan orang yang berbuka. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam man fatara sha'iman, barang siapa orang yang berbuka, memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri ghairuhu annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tanpa dikurangi pahala orang yang memberi. Misalkan saya sedang puasa nih, lalu saya memberi makanan untuk akan berbuka, maka saya pun mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala, tanpa mengurangi orang itu. Kalau memberi makan kepada orang yang tidak puasa gimana? Tapi ini hadisnya bagi orang yang shaiman, orang yang berpuasa. Tidak disebutkan buat orang yang tidak berpuasa. Bahkan Habib Abdullah bin Al-Haddad pun menjelaskan di dalam kitab Nasihat Dunia, apakah sama orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa sama orang yang memberi makanan setelah berbuka? Apakah dia tetap mendapat pahala ini? Lah, tidak. Di sini pahalanya untuk memberi orang yang memberi makan ketika orang untuk berbuka. Lalu bagaimana ketika sudah sholat maghrib tiba-tiba ada orang kasih makan? Apakah dia mendapat masuk dalam hadis ini pahala ini? Sebab Habib Abdullah menjelaskan dalam kitab Nasihat Dunia, tidak. Dia tetap mendapat pahala, tapi pahala it'am atau am saja. Pahala orang yang memberi makan. Sedekah itu kalau ngasihnya setelah iftar, setelah berbuka. Tapi kalau kita ngasih untuk berbuka, masuk dalam kategori hadis ini, mendapatkan pahala seperti orang yang kita kasih orang sedang berpuasa. Selanjutnya apa ya? Ada juga sunnahnya al-iktisalu minal janabati qabla al-fajr. Disunahkan mandi janabah sebelum fajar. Janabah mandi apa? Junub. Mandi besar, hadas besar. Misalkan perempuan haid, bersih dari haid atau nifas, atau juga yang laki mungkin malamnya mimpi, atau suami istri berhubungan malam harinya, disunahkan itu ya. Sunnahnya mandi qabla al-fajr, sebelum fajar. Sebelum fajar berarti sebelum subuh. Kenapa? Likai yabda'u shaumuhu tahiran. Sehingga dia memulai puasa dalam keadaan suci. Udah bersih. Meskipun sebelum subuh nggak jadi masalah. Karena itu tidak termasuk membatalkan puasa, tetapi disunahkan mandinya qabla fajar, sebelum subuh. Disunahkan kalau misalkan malamnya habis berhubungan suami istri atau mimpi nih, disunahkan untuk itu. Kenapa? Agar masuk waktu subuh kita dalam keadaan bersih, mandi. Juga yang ke-8, al-iktisalu kulla lailatin min layalil Ramadan ba'da maghrib. Disunahkan ketika kita sekarang di bulan puasa nih, itu disunahkan mandi kapan? Setiap malam di bulan Ramadan ba'da maghrib, setelah sholat maghrib gitu. Jadi mandinya kalau bisa jangan sebelum maghrib.
tapi ba'da maghrib sunnahnya itu. Likai yanshatul qiyam. Kenapa? Agar kita semangat untuk melaksanakan qiyam, salat Isya, salat ba'da Isya dan salat tarawih. Kenapa? Karena kita mandi sebelum salat Isya, ba'da maghrib. Nah itu disebutkan al-ittisalu lailatin min layali Ramadan ba'da maghrib likai yanshatul qiyam. Untuk apa tujuannya mandi setelah maghrib ketika bulan Ramadan? Supaya masuk waktu Isya, salat Isya, ba'da Isya, lanjut dengan tarawih masih dalam keadaan segar, masih dalam keadaan semangat. Kalau mandi kan kadang kita ada perasaan ngantuk atau lemes, Karena lemesnya mencium bau badan sendiri. Belum mandi itu yang buat lemes. Tapi kalau kita mandi, pakai minyak wangi, pakai baju rapi, insya Allah akan menimbulkan semangat untuk kita beribadah. Berarti itu ada 8 ya? 8. Juga masih banyak nih kan sebenarnya. Lumayan. Tapi insya Allah ini akan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya al-muhafadzah ala salat tarawih, menjaga untuk salat tarawih min awal lailah ila akhir lailah, dari mulai awal malam Ramadan sampai akhir itu disunahkan untuk menjaga. Makanya sebagian sahabat-sahabat menanya bagaimana kalau kita kerja malam, siangnya kita puasa tapi kita nggak tarawih. Makanya solusinya kalau bisa tarawih lah, meskipun sendiri di rumah setelah pulang kerja. Misalkan kita pulang kerja nih ya, saya itu kan kadang pulang kerja jam 11 kalau malam itu. Berarti kita jam 1 malam, jam 2 malam itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting waktunya ba'da Isya, setelah sholat Isya kita sudah mulaikan sholat Isya. Dan batasnya sampai sebelum subuh. Jadi bagusnya misalkan pulang kerja jam 10, jam 11, jam 12, hidupkanlah qiyam malam. Meskipun kita sendiri, karena kita di waktu tarawih normal orang di masjid kita masih dalam keadaan kerja. Untuk mengambil pahala yang begitu ini agar tidak terlewatkan, usahakan untuk bisa tarawih meskipun sendiri di rumah. Bagi teman-teman yang berarti tarawih itu mesti habis sisa ya, waktu panjang. Bahkan di Hadramaut sendiri, sebagian guru-guru saya yang dahulu di sana belajar di Hadramaut itu tarawihnya bergilir. Misalkan setelah habis Isya ini seperti normal kita di masjid ini, nanti jam 9:30 di masjid Segap misalkan Isya sampai jam 9 di masjid Al-Muhdar, nanti jam 10 tarawih lagi di masjid Segap misalkan, nanti jam 12 ada lagi tarawih sampai untuk apa? Untuk qiyam, mengisi waktu malam dengan ibadah. Jadi jadi masalah. Misalkan yang kerja malam nggak bisa tarawih, berjamaah di masjid, usahakan kalau bisa tarawih di rumah meskipun sendiri untuk mengambil pahala yang begitu banyak. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan, tarawih di malam bulan Ramadan imanan, tasdiqan bi wa'dillah, membenarkan membenarkan tentang janji-janji Allah, wa ihtisaban, ada ikhlasan lillah, dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni segala dosa-dosa yang sudah dosa-dosa kecil akan diampuni. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ekstra bonus pahala wajib dilipat gandakan 70 kali, pekerjaan wajib, pekerjaan sunnah dihitung dari pahala. Ada juga ta'aqqudul muhafadzah ala salatul witr wa yahtasu witru Ramadan bi salasi khususiyah. Nah, nanti ketika sudah sampai 15 Ramadan menuju 30 itu biasanya ada witir. Witir kan biasanya kita pakai witir. Terakhir pakai witir. Itu juga disebutkan untuk menjaga sholat witir dari mulai awal. Kalau witir itu dari awal kan? Dari awal. Kalau dari mulai 15 itu kunut, pakai kunut 15. Kalau dari witir dari awal kita sudah pakai witir. Itu untuk menjaga witir. Witir itu disunahkan berjamaah, disunahkan juga jahar. Makanya kita biasanya di kita ini 23 nya sholat tarawih, 20 nya sholat tarawih, 3 nya sholat witir. Dan witir itu sebenarnya nggak berpatokan hanya 3 rakaat, kan biasanya kita makanya 3 ya. Iya. Selain itu sebenarnya boleh ya kan? Lebih dari itu ya. Iya, asalkan bilangannya witir ganjil. Nah, tapi udah jumhur ulama kita kebanyakan seperti itu 23, jadi 20 tarawih, 3 nya sudah sama witir. Dan witir itu disunahkan ketika sholat tarawih, yusanu fil jamaah, wa yusanu fil jahar, dijaharkan. Makanya ketika sholat witir sama seperti sholat tarawih.
Dan juga waisanu fil kunut finish fil akhir. Nah, nanti 15 Ramadan ke bawah itu ada kunut. Tadi saya katakan tuh, min Ramadan ada kunut. Ini salah satu Sunnah. Ketika di bulan Ramadan ini, bulan puasa. Sholat puasa, sholat taraweh, dan di sholat taraweh itu ada sholat witir. Juga ketika 15 Ramadan terakhir ada kunut. Disunahkan untuk membaca. Berarti kalau kunut itu dibilang sunnah, berarti kunut itu bukan kewajiban gitu. Apa? Nggak mesti gitu ya. Kalau Kan sunnahnya ini. Berarti pada di saat 15 ke atas itu kalau nggak kunut pun nggak apa-apa. ya, tapi kebiasaan kita, masyarakat kita, guru-guru kita di sini memakai kunut. Bahkan kita ngikutin para guru-guru, ngikutin masyarakat untuk memakai kunut. Selanjutnya juga al-iksar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak membaca Quran. Makanya setiap bulan Ramadan nih pasti yang teringat orang-orang pertama baca Quran. Iya. Pasti itu Sampaikanlah walau satu ayat. di mana-mana pasti kita ingat dengan baca Quran. Orang pada semua pada megang Quran. Kenapa sih? Itu karena di situ disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran bitadabbur, dengan tadabbur. Bahkan setelah tarawih kan di sini jadi kita kan tadarus ya. Tadarus. Kita Iya. Karena diriwayatkan ya, dalam asar bahwasanya Ramadan syahrul Quran. Yang disebutkan. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan saya mengutip dari kitab Bishrul Karim bahwasanya kana Jibril yalqau sallallahu alaihi wasallam kullal lailah min Ramadan fa yadrisul Quran. Jadi setiap bulan Ramadan nih, setiap malam bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Fa yadrisul Quran, untuk belajar Al-Quran. Makanya mungkin itu terbawa ya. Keterbiasaannya dulu Rasul dengan malaikat Jibril terbawa ke umat-umatnya sehingga masuk bulan Ramadan ingat dengan Al-Quran, sehingga banyak orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk bisa terus membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnahnya seperti al-iksar minas sunnah, memperbanyak dari sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tasbih, sholat tawabi. Ini diantara sunnah-sunnah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Juga al-iksar min a'malis shalihah, memperbanyak dari perbuatan amal-amal soleh seperti diantaranya sedekah, silaturahim, hudurul majlis ilm. Meskipun banyak tawakufan biasanya mau masuk bulan Ramadan, tapi masih disunahkan juga kita untuk datang ke majlis ilmu, iktikaf di masjid, iktimad, juga untuk memakmurkan masjid, wa iqbal Allah bihifdzil qalbi wa jawarih. Menghadap Allah dengan menjaga hati dan jawab kita, wa da'watul mahsurah, dan berdoa dengan doa-doa yang sering diajarkan ulama-ulama. Jadi di bulan Ramadan ini disunahkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena di bulan ini bulan yang sangat istimewa. Saya disyukur kalau hari itu dikatakan Jumat Sayyidul Ijab, Jumat itu rajanya hari, maka Ramadan saya disyukur rajanya bulan. Rajanya bulan. Karena di bulan Ramadan ini Allah istimewakan. Dan ini memang bulan kita, bulan umat Nabi. Bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Syawal bulannya Nabi. Ramadan bulan kita umatnya. Makanya di bulan Ramadan ini umatnya diberikan ekstra bonus pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dikatakan ini memang sudah menjadi latihan kita untuk beribadah. Untuk kita nanti. Man yazra yahsud, kata ulama. Barang siapa orang yang menanam, dia akan panen nanti. Kalau kita di bulan Ramadan ini berusaha berbuat baik terus, introspeksi diri, belajar untuk terus berbuat baik, memperbanyak amal soleh, insya Allah nanti kita akan memanen hasilnya di akhirat dengan bahagia. Kenapa? Karena kita sudah banyak menanam. Apalagi di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan lain, pahalanya banyak sekali. Kita manfaatkan waktu dengan rangka bulan Ramadan ini untuk memperbanyak pahala untuk diri kita. Kenapa? Karena kita orang yang sangat kekurangan. Makanya kata Nabi Allah tadi, ya baghil khair fa'aqbil. Wahai orang yang suka kebaikan, aqbil, ambillah kesempatan di bulan Ramadan mengumpulkan berbagai macam nafahat, khairat, barakat di bulan Ramadan. Wa ya baghil syarr. Oke, baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Kania, ngobrol-ngobrol bareng yang di acara Forma Sumur Ramadan bersama. Dan kesimpulan apa yang kita perbincangkan tadi dari sunnah-sunnah puasa itu banyak banget ya, karena ada berapa kurang lebihnya kan tadi? Ada 11 ke 10.
111, 110 banyak lah gitu ya. Intinya dari sunnah-sunnah puasa itu kalau kita lakukan menjadi nilai plus lah buat kita Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah tadi. Seandainya tidak bisa semuanya, 1, 2, 3 lah. Kata kaidah fikih gini, mal la cukup puluh, la cukup puluh. Kalau nggak bisa mendapati semua, maka jangan tinggalkan semua. Sunnah puasa banyak sekali, maka mending 1, 2, 3 ada yang kita kerjakan. Artinya tidak kita tinggalkan semuanya. Mungkin beberapa lah yang amalkan. Kita amalkan dan bermanfaat untuk kita dan untuk para pemirsa. Begitu. Ya dah. Oke, terima kasih nih kami ya sudah bersedia hadir di Basecamp Ceger Media di acara Forma Ramadan. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Amin. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih juga untuk pemirsa Ceger Media dimanapun Anda berada sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya. Dan terakhir kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kita. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.